Siang ya, Pak Ujang. Oke, selamat siang Ibu Santi. Alhamdulillah baik. Ibu Santi gimana kabar? Yang dipersiapkan tentu adalah kompetensi sama alur coaching itu sendiri. Kalau kompetensinya terdiri dari 3, yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan penuh. Kemudian alurnya yang dipersiapkan adalah alur cerita. Yang pertama tujuan, setelah itu identifikasi, setelah itu rencananya, kemudian terakhir adalah tanggung jawab. Nanti mungkin ada sesuatu ya yang Pak Ujang dapatkan dari Bu Lela, ada pencapaian dari kegiatan coaching nanti ya. Jadi apa yang Pak Ujang kembangkan dari Bu Lela? Yang mau dikembangkan jelas sebagai mengikuti alur coaching itu sendiri itu ingin menyelesaikan masalahnya dengan cara memunculkan atau menggali potensi-potensi yang ada di budaya. Ujangnya sudah siap ya? Oke, baik. Ya, silakan lanjut. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Lela, selamat siang. Pak Ujang. Apa kabar Bu hari ini? Ya, bagus, baik, sehat. Baik. Padahal lagi panas cuacanya nih. Iya, Pak. Saya aja keringatan. Iya, panas. Dari yang sudah kita sepakati sebelumnya, kita hari ini akan melakukan coaching. Coaching ini nggak lama, kurang lebih sekitar 15 atau 20 menit paling lama. Katanya Ibu menyampaikan hal-hal masalah tentang apa gitu, boleh diceritakan? Iya, Pak Ujang, saya ini sedang dilema ya. Bagaimana cara menghadapi beberapa rekan sejawat yang di sekolah. Di sekolah itu saya kan kepala leptik nih kisahnya. Jadi Kisahnya tuh bener? iya benar, saya itu kepala leptik gitu ya Pak Ujang ya. Jadi kepala leptik itu kan seyogianya kerjanya hanya mengurus alat-alat perangkat-perangkat itu ya yang ada di lab itu gitu, membersihkannya, menginstal atau memanaskan mesin-mesin gitu. Nah, di luar dari tugas saya sebagai kepala leptik itu kan saya juga ada tugas mengajar. Nah, tapi kalau misalkan ada tugas gitu ya, misalnya pembuatan apa gitu yang diminta oleh dinas kah, oleh kepala sekolah kah, nah itu selalu dibebani ke saya gitu, padahal kan itu tugas masing-masing guru gitu, tapi saya yang dimintai gitu ya, minta untuk membuat itu gitu. Ya saya satu sisi saya tidak enak dengan rekan-rekan guru yang lain kalau saya menolak. Nah, satu sisi juga saya kan punya tugas tanggung jawab yang lain, jadi terbentur dengan waktu lagi juga. Jadi saya itu banyak waktunya sepertinya untuk menolong orang lain gitu. Jadi sedangkan saya juga ada tanggung jawab lain juga. Jadi ini dilema kalau misalkan sebagai guru kemudian dapat tugas, tetapi tugasnya malah dijalankan ke ibu. Padahal tugas itu juga harusnya masing-masing guru bisa menyelesaikan. Ya. Tugasnya seperti apa, bisa lebih spesifik nggak? Saya nih kita bikin SKP gitu ya, atau kita buat ini atau pembukaan PMN gitu ya.
Memang Ujang di sekolah itu kan beragam. Ada yang guru-gurunya yang apa namanya yang sudah mau pensiun gitu. Tapi ada juga yang gurunya itu full ngejar, sehingga kita juga punya waktu. Terus ada juga guru yang enggan gitu untuk belajar. Nah, semua pokoknya tugas-tugas yang berhubungan dengan komputer gitu, aplikasi apa segala macam gitu. Saya dapat beberapa masalah nih. Pertama, gurunya udah pensiun, kemudian gurunya mengajar, kemudian karena skripsinya itu Iya. dia karena alasannya aplikasi jadi dibebankan semua itu ke gurunya. Karena gurunya juga sama kan mereka kan? Iya. Ya, tugas itu juga mengajarkan itu juga. Pengennya gimana? Pengennya boleh tujuannya setelah kita coaching ini pengennya gimana? Maunya gimana? Tujuannya yang saya sih maunya ya paling enggak lah gitu ya. Idealnya gitu. Ada niat lah untuk mengerjakan hal ini secara bersama gitu ya. Dan saya juga punya solusi gitu bagaimana saya di satu sisi saya itu enggak berbenturan dengan rekan sejawat, di satu sisi saya juga bisa mengerjakan pekerjaan yang lain gitu loh. Jadi bagaimana? Jadi idealnya seperti itu. Sebelum kita ngomongin masalah idealnya gimana, yang sekarang ada nih kalau misalkan dibuat skalanya, keberhasilannya itu berapa yang sekarang ada nih? Di skala berapa dari 1 sampai 10, keadaan yang sekarang itu yang menjadi dilema yang boleh lakukan keadaan sekarang ini posisinya ada dalam berapa sih? Yang Pak Nung sih masih kalau saya lihat sih. Ya karena kalau misalkan sekarang di angka 6, sedangkan yang tadi Ibu bilang itu idealnya itu apa berapa? Ya idealnya sih saya makanya di angka 10 lah, paling nggak 9 lah. Biar lebih spesifik lagi nih, dari guru-guru itu dari 6 itu Ibu melihatnya dari niatnya kerjasamanya atau dari jumlah gurunya? Iya sih. Jadi secara umum gitu aja ya? Iya. Kalau bukan misalkan yang di sekolah itu ada 20 orang, sekian orangnya sudah bisa, sekiannya belum. Jadi sekolah itu segitu atau dari secara umum aja gitu kan? Berarti ini yang 6 itu posisinya secara umum. Iya. Menurut itu tadi kan sudah ada idealnya 9. Biar mencapai 9 itu sudah ada kan yang bilang rencananya begini gimana gitu untuk menyelesaikan ini. Begini sih Pak Ujang, saya itu punya rencana nih ya sebenarnya. Saya tuh mau konsultasikan dulu sih dengan kepala sekolah. Nah, di sekolah itu sebenarnya ada beberapa juga yang bisa IT, ya sekitar 4 orang lah gitu. Nah, jadi 4 kan tambah saya kan jadi 5 nih. Bagaimana dari 5 kami ini, 5 berorangan ini akan membentuk kelompok-kelompok kecil gitu. Nah, kelompok-kelompok kecil. Jadi 5 orang ini yang menjadi koordinatornya. Jadi kalau ada tugas, jadi 5 orang ini bagi tugas gitu. Jadi nggak semua ke saya gitu loh. Jadi dari 5 orang ini berperan juga gitu. Jadi misalnya saya akan pegang 10 orang aja gitu. Terus misalnya satunya lagi misalnya si Ibu Ina misalnya, dia pegang 10 juga gitu. Nah, 10 ini kita nggak apa ya, kita bantu mereka, kita bimbing mereka kalau ada pertanyaan kita tolong gitu. Nggak yang juga kita apa mentahnya langsung jadi gitu mah maksudnya. Jadi kalau ada keluhan apa, saya nggak bisa ini tolong gimana gitu ya.
saya rencananya nih mau konsultasikan ke kepala sekolah. Jadi setelah itu setelah saya bicarakan kita akan bentuk kelompok-kelompok kecil nih ya. Nah jadi setiap kali ada tugas kelompok-kelompok kecil ini koordinator ini yang juga akan aktif ambil bagian. Jadi misalnya nih ya ada 50 orang nih guru di sekolah, bukan 50 gurunya itu semua ke saya. Itu yang menjadi keberatan saya. Jadi bagaimana ke 5 orang ini, kami berlima ini akan membentuk kelompok kecil. Jadi ringan dong, saya hanya 10 orang aja gitu. Itu yang ini rencana saya. Jadi saya akan konsultasikan ini ke kepala sekolah. Itu rencana yang pertama, baru kelompok, kemudian karena beberapa orang yang bisa mengerjakan, kelompok dibagi dan ditangani oleh orang-orang yang bisa mengerjakan. Selain itu ada alternatif rencana lain ya? Kalau ini ya saya tuh tetap aja sih ya itu kan kalau ada hal yang buat mereka bingung gitu ya, cuman dengan ya itu rencana yang paling ini sih yang pertama tadi ya Pak Jam ya. Kalau yang lain-lain itu ya sepertinya saya masih nggak menemukan yang idealnya gitu untuk bisa dilakukan itu yang karena di sini berkenaan dengan jumlah orang banyak, manage waktu gitu kan. Nah itu jadi saya maunya ada kelompokan itu aja gitu. Kalau selama ini cara mengatasi itu apa? Ya selama ini nggak ada. Maksudnya saya nggak pernah konsultasi ke sekolah, jadi juga nggak tahu bagaimana solusinya, cara apa gitu kan. Nah selama ini solusinya ya semuanya ke saya itu, makanya itu menimbulkan masalah dengan 50 orang itu kan semua saya yang mengatasi kan ya berkuras lah waktunya untuk hal ini itu aja. Semua itu tetap dibantu. Ya. Itu mungkin nggak efektif. Ya. Hanya ada solusi dari. Kira-kira kalau misalkan ini nanti kan ya sampai kepala sekolah, kemudian disetujui oleh kepala sekolah, maka nanti akan terbentuklah kelompok-kelompok itu. Kira-kira tantangannya apa pada saat melaksanakan itu? Tantangannya mungkin ya. Kita balik ke awal, males lagi. Mungkin ada teman-teman yang nggak mau sama yang ini gitu. Karena mereka udah percayanya ke saya gitu ya. Itu. Terus yang kedua mungkin tantangannya juga saya dengan kepala sekolah juga memang ini harus ini ya harus dibicarakan betul-betul. Untuk keempat orang ini mau nggak juga gitu iya enggak. Itu yang pertama orang yang teman-teman yang lain yang udah percaya sama saya itu nggak mau mungkin sama orang lain. Yang kedua yang keempat orang yang bisa IT ini mau nggak diajak kerjasama, itu yang jadi masalahnya gitu. Saya tangkap dua ya pertanyaannya. Yang pertama tadi orang kita kan guru-guru mau nggak koordinator yang baru ya. Kemudian yang empat ini mau nggak bantu jadi koordinator ya, juga? Itu. Gimana solusinya? Biar caranya gitu. Makanya tadi saya Anda benar-benar itu kejadian. Saya makanya konsultasi sama kepala sekolah akan membentuk semacam SK project. Kalau itu sudah dimandatkan dari kepala sekolah, mungkin rekan-rekan akan menerima. Jadi bukan dari saya gitu. Kalau saya yang membentuk itu mungkin ya pasti akan dibagikan. Tapi kalau ada kerjasama dengan kepala sekolah, mungkin itu bisa dilakukan. Sudah berarti kan? Semua yang sudah punya solusinya, kemudian rencananya sudah ada, tinggal dilaksanakan aja. Kapan kira-kira? Rencananya sih secepatnya ya, kalau jam apalagi kan kita nih mau rapor
Era itu kita aplikasi online gitu. Terus lagi pemanfaatan PMN ini kan lagi gencar-gencarnya, jadi juga itu ya. Nah kemarin kita SKP juga sempat ya, tapi itu belum terlalu maksimal. Jadi rencananya ke depan ini akan namanya PMN. Jadi saya sebenarnya aja sih ngomong sama mungkin besok saya bicarakan hal ini lah dengan kepala sekolah. Secepatnya kepala sekolah juga membentuk apa namanya ini project ini yang berorang ini. Jadi kalau penunjukan langsung dari kepala sekolah kan mungkin lebih enak gitu. Jadi kalau aku saya rencananya sih besok cepatnya aja deh. Soalnya udah mau cepat ngerjain banyak hal gitu. Kalau misalkan barusan bilang besok mau kepala sekolah, biasanya setelah ada rapat atau setelah ada pembicaraan dengan kepala sekolah, SK itu munculnya berapa hari setelah pembicaraan? Ya saya sih maunya secepatnya. Kalau yang biasa-biasa itu paling minggu lah. Karena kan ada pertimbangan ada ini itu ya. Kalau ini saya maunya ada secepatnya lah, paling dalam saya bicara dalam minggu ini lah. Saya ngomongnya minggu ini lah. Jadi ada pemberitahuan secepatnya, jadi teman-teman sudah tahu. Kalau misalkan besok kemudian seminggu depannya SK keluar, paling enggak setelah SK itu sudah terbagi kan pokoknya. Kemudian setidaknya meskipun belum terlaksana kegiatan ke depannya apa, misalkan kegiatan ke depan tadi apa? Rapat. Nah, pada saat pelaksanaan rapat kan otomatis nggak reguler lagi, rampatnya lagi. Berarti kalau saya hitung sekitar 2 mingguan lagi ini akan terlihat. Saya juga nggak sabar nih melihatnya. Nanti kalau setelah 2 minggu itu benar nggak? Kan harapan mulai yang tadi dengan rencana mulai yang sudah disiapkan yang akan disampaikan di kepala sekolah. Benar nggak ini terjadi? Jadi 2 minggu ke depan ada ibu yang lupa, itu nanti saya akan hubungi untuk melakukan coaching ini lagi gitu. Saya pengen tahu kelanjutannya bagaimana setelah 2 minggu ini, apakah ibu-ibu atau guru-guru di tempat ibu nanti bisa mengikuti dan SK dengan baik dan kemudian tidak terjadi. Kan itu sebagai biar ada hasilnya cari kita harus. Baik, sudah dari ibu waktu dari coaching kita hari ini, dari obrolan kita hari ini, boleh tahu Mbak yang mau mendapatkan bisa disampaikan saya? Ya saya sih agak senang ya Pak, senang karena saya akhirnya menemukan solusi gimana nanti ke depannya supaya saya juga ada waktu untuk hal yang lain, jadi tidak hanya dalam satu hal saja, berputar dengan satu hal saja. Itu senang, saya juga senang. Sebenarnya solusi ini bukan dari saya juga, semua solusi juga dari saya. Hanya membantu saja, biar itu menyatakan semua. Saya tunggu kabar dari 2 minggu ke depan dari ini. Semoga ini berjalan lancar, biar volunteer itu juga biar memberdayakan 4 orang teman guru yang tadi itu bisa membantu dengan teman-teman guru yang baik. Terima kasih Ibu atas pertemuan hari ini. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Selamat siang. Terima kasih ya Pak Ujang sudah melakukan kegiatan coaching ya sama Bu Lela tadi. Di sini tadi Bu Lela sudah menyampaikan masalah-masalahnya ya. Dan Pak Ujang juga mampu mengembangkan masalah-masalah dari Bu Lela sehingga di sini terlihat ada sebuah ketercapaian yang sudah dilakukan oleh Pak Ujang sesuai dengan alur yang ada yang di dalam proses coaching ya kita. Nah di sini Pak Ujang bisa yang di awal di tujuan itu sudah menyampaikan pembukaan dan menjelaskan tujuan kegiatan awal dan kemudian memberikan pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka buat coaching, kemudian coaching bisa mengeksplorasi semua masalah-masalahnya sendiri, dan kemudian coaching itu merespon dengan lancar semua pertanyaan-pertanyaan ujian tadi ya. Dan kemudian di dalam rencana aksinya ujian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga juga menggali dari kemampuan coaching yang di sini, jadi sehingga coachingnya untuk kedepannya sudah punya komitmen ya ujiannya untuk kedepannya. Jadi inilah semacam tanggung jawab yang sudah dimunculkan oleh coaching. Terima kasih ya ujiannya boleh siap hari. Baik, terima kasih Mbak Sinti. Ya. Oke, baik, selamat siang Ibu Lela. Siang Bapak. Hari ini kita termasuk jurusan juga melakukan coaching. Di sini saya sebagai observer, Ibu Lela sebagai coach, kemudian Ibu Nurmila Santi sebagai coachingnya. Nah, sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau dipertanyakan. Yang pertama itu kompetensi coaching apa yang mau dikembangkan pada saat ini? Iya, kompetensi yang mau dikembangkan saat ini adalah bagaimana coach menggali dari informasi atau permasalahan yang dihadapi oleh coaching dalam sebuah pertanyaan atau bukan sebuah ya, beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga potensi dari coaching akan tergali. Kalau alurnya pakai alur apa nih? Kita menggunakan alur Purify ya. Boleh dijelaskan dulu? Dari alur Purify itu kita mengenal bahwa di situ ada tujuan dari pembicara kita, dari coaching kita hari ini, juga identifikasi masalah, lalu rencana apa yang akan dilaksanakan nanti ke depan setelah pembicaraan ini. Setelah itu adalah tanggung jawab. Dari keempat itu adakah yang perlu saya perhatikan lebih atau umum saja sebagaimana dari empat kompetensi itu? Atau saya fokus ke satu saja? Bapak bisa fokus ke semuanya ya. Jadi nanti kita akhirnya nanti tahu apa tujuan-tujuan dari pembicaraan ini, sehingga nanti tahu di mana letak kelebihan dan kekurangan dari pembicaraan. Baik, kalau begitu Ibu, silakan dilaksanakan coachingnya. Saya mengamati dulu ya. Oke, selamat siang Ibu Nurmila Santi. Saya panggilnya Ibu Santi aja ya supaya lebih akrab gitu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bikin waktu ya Bu ya, karena kita dalam acara ini dalam coaching ini kita akan menemukan nanti apa yang mau nanti dibicarakan dengan apa yang akan dilakukan. Nah, sebenarnya saya mau bertanya, ini kita mau bicara apa Ini yang saya sadari dalam program PPOK selesai praktek di lapangan ya. Nah ini kadang-kadang itu kan ada anak yang lambat untuk dari baik. Nah, akhirnya kita masuk ke pembelajaran yang saya mungkin mereka jadi bermasalah sama guru yang selanjutnya di pembelajaran selanjutnya. Nah ini yang menjadi masalah saya. Jadi misalkan anak-anak juga terdekat. Kalau menurut sih nggak terlalu nuntut begini. Kalau di sini saya merasakan mungkin bagi saya yang nggak bisa mendisiplinkan anak sesuatu. Oke. Jadi permasalahannya adalah membuat ganti baju ya Bu, dimana itu berkenaan dengan anak dan juga dengan. Nah, kira-kira nih Bu, dari pembicaraan nanti Ibu ini mau ambil apa? Saya maunya sendiri ada perubahan itu seperti yang bisa saya lakukan nanti ke depannya, sehingga dalam pembelajaran itu kami ke depannya akan dengan sendirinya dengan misalnya dengan diri setelah mereka selesai praktek pembelajaran video itu langsung jadi laju tanpa
berputar terus gitu. Oke, menurut Ibu ya, tadi kesadaran diri ya dari anak ini ya, supaya apa namanya mereka ada kesadaran untuk cepat bermaju gitu ya dari mereka gitu ya. Nah, dari Ibu sendiri melihat anak-anak ini dari skala 1 sampai 10, kesadaran diri mereka itu terletak di mana? Iya, ukuran skalanya dari 1 sampai 10 itu. Kalau saya lihat sih biasanya aku lebih masih di angka 7 Bang. Kalau rendah kan masih terlalu rendah kan, karena tidak semua anak itu yang tidak menurun, masih ada yang cepat, ada beberapa orang aja yang tidak cepat dan tiba-tiba. Tapi walaupun hanya ada beberapa orang, 1-2 orang, tapi tetap membangun usaha yang besar di situ di dalam belajar. Iya. Nah, idealnya nih, tadi kan angka 7 ya, masih di angka 7. Nah, ini pun di beberapa anak, tidak semua. Idealnya yang Ibu mau hari di angka berapa? Menurutnya saja sih Bu ya, kalau bisa 10 Ideal sih ya, idealnya. Tapi walaupun tidak sampai ke skala 10, paling tidak ya 9 lah. Akhirnya dari 30 orang siswa, kalau ya 1-2 aja lah yang terlambat, jangan yang sampai 4, 5, sampai 6 seperti berkelompok-kelompok. Iya. Karena kan seperti ada komunitas di antara mereka yang sering lambat ganti baju, seperti ada gengnya lah di Nah, karena ada seperti geng seperti itu Bu ya. Nah, dari kita melihat bahwa tidak semua anak itu di dalam satu kelas itu ada 4-5 ya, tidak semua yang melakukan hal itu. Kira-kira ada apa yang bisa dilakukan pada anak-anak tertentu ini aja ya, yang kita melihatnya ya, apa yang kira-kira yang bisa dilakukan untuk mereka itu menyampai di skala 9. ini yang menurut saya jadi disuruh bekerja sama relasi sama ketua kelas. Jadi kita mengubah sama ketua kelas untuk membantu saya, karena setelah pembelajaran PJOK saya kan lanjut lagi mengajar kelas yang lain. Jadi saya minta tolong teman-temannya yang sudah berbaju informasikan itu, tolong komentar dulu. Nah, dan kemudian selanjutnya juga saya ini juga bantuan sama rekan yang mengajar yang selanjutnya, supaya rekan itu jangan hanya memberikan tugas itu hanya untuk PJOK aja yang disiplin, tapi ketika masuk di pembelajaran mereka, proses mereka lagi yang didisiplinkan. Oke, tadi rencananya ya relasi dengan ketua kelas itu apa namanya bisa memberitahukan ke rekan-rekannya yang terlambat ganti baju ini. Lalu yang kedua itu bekerja sama dengan rekan sejawat yang mengajar setelah jam pembelajaran yang tadi. Kira-kira ada lagi nggak yang kira-kira yang bisa gitu yang bisa kita lakukan? Pendidikan yang kita dapatkan ini saya mengembangkan membuat yang tersendiri semacam kesepakatan di awal pembelajaran PJOK bilang ada ini mungkin yang mau terapkan. Jadi anak-anak itu tanpa diperintah, jadi mereka sudah sadar, sudah bisa memerintah diri mereka sendiri. Jadi membuat kesepakatan kelas ya di awal pembelajaran. Oke, dari ketiga ini Bu ya, kira-kira yang mana dulu yang mau ini masih belum ya, bukannya pembelajaran ini mungkin pas sekarang saya masih mau relasi
bekerja sama kelas saja sama ya dalam waktu dekat ini ya. Dulu untuk kamu baca tetap sama saja. Ya. Jadi prioritaskan ke kelas relasi dengan kelas. Nah itu kira-kira Bu ya tantangannya nih kira kalau misalnya Ibu melaksanakan kira apa ya Tantangannya mungkin di sini Bu ya, kadang-kadang kelompok ada yang menyampaikan ya, komunikasi kita kan kadang-kadang bisa menjadi sebuah tantangan di sini. Jadi kalau sekarang kan zamannya IT, zamannya digital, jadi anak-anak yang lain ketika di kelompok kalau mereka berganti baju dengan sendirinya mereka sadar. Nah, jadi semacam bukti otentiknya lah di kita laporan dari kelompok mereka. Kadang-kadang kelompoknya yang nggak punya HP, dengan HP, selain dari itu misalnya dari itu apa aja yang di ruang mereka keadaan proses kadang kelompoknya ini kurang tegas kadang-kadang sudah jadi kayak nggak enak kayak gini sama sama gurunya aku terus sama teman nggak enak. Nah itu kadang-kadang jadi saya sebagai solusi juga melihat di situ ya nilai anak ini bagaimana, tapi tetap ada mungkin bisa apa sih yang bisa mungkin kedepannya dengan diberlakukan seperti itu rutin terus menerus berkelanjutan ya dia jadi anak-anak itu kan terbiasa akhirnya jadi berkelanjutan di dalam oke Bu kapan kira-kira tadi dilaksanakan segera ya secepatnya ya. Nah bagaimana Ibu memastikan itu bisa berjalan dengan baik ya dia antara saya sama kerjasama dengan ketua tadi ya kerjasama ya. Nah tadi Ibu ya dari percakapan kita sepertinya Ibu ya kerjasamanya dengan kelas ya yang bisa ambil bagian dalam rencana itu juga nanti ada rekan sejawat yang juga namanya setelah membaca ya itu yang bisa menjadi pendukung dalam rencana itu ya. Baik Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan saya merasa lega ya Bu ya sudah bisa mengungkapkan masalah saya di dalam satu pembelajaran selama ini. Dan Ibu saya mengungkapkan wawasan saya ya dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini jawaban dan keterbukaan dan memberikan dorongan untuk tetap jadi ini nanti ya kedepannya juga Ibu melaksanakan rencana ini nanti juga ada orang yang lain misalnya mengingatkan itu untuk rencana ini dan supaya ini bisa berjalan dengan baik. yang kadang-kadang itu kan yang merasa itu sering-sering itu yang selanjutnya ya jadi mungkin nanti kalau saya bicarakan di beberapa pembelajaran di situ jadi sama-sama kita itu menyadari tugas tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi ketika di pelajaran PJOK ini tugas tanggung jawab pembelajaran PJOK yang disiplinkan menanamkan nilai-nilai pelajaran kepada anak. Nah dan kemudian di pembelajaran selanjutnya juga semua yang selanjutnya lagi. Jadi bukan hanya membebankan
guru PJOK aja sampai selesai. Nanti kan kalau di ngajarin Iya. ini kan yang depan ini nanti kan bicara ibu akan nah terus maksudnya siapa yang bisa memberikan ibu gitu mengingat ibu supaya bisa berjalan dengan baik di waktu yang akan depan ini yang rencana itu ke depan Mungkin yang bisa diberikan protokol saja, protokol saja ya. Jadi memang hubungan protokol saja ya, selain dia memberikan informasi juga ya, selain itu juga dia memberikan tempat pengingat ibu ya untuk bisa rencana ini dilaksanakan. Oke, jadi bagaimana perasaan ibu juga lega ya. Kira-kira nanti ya kira-kira nih ya setelah tahun ajaran baru kita bisa bertemu lagi ya Bu ya untuk follow up. Saya mau tahu gitu gimana nanti akhirnya apakah ini bisa dibicarakan di forum rapat nanti juga dilaksanakan lagi untuk yang ke depan. Jadi nanti itu bincang-bincang lagi ya kita ya untuk yang selanjutnya ya kita sepakati gitu ya kita bertemu nanti boleh ya kita WA-an tadi ya dikasih tahu ke saya kapan kita bisa bertemu. Oke Bu Santi, terima kasih untuk kesempatannya siang hari ini dan demikian ya coaching kita siang ini. Terima kasih. Ya. Baik, kemudian setelah coaching tadi yang mau disampaikan atau apa yang kira-kira kompetensi yang sudah dicapai sebelum menjalani apakah ada kendala atau bagaimana di dari pembelajaran Bapak dari pembicaraan tadi bahwa permasalahan ini sebenarnya semuanya ada jalan keluarnya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Coach bahwa perlu adanya kerjasama dan permasalahan itu. Jadi di lapangan itu bagaimana dia memecahkan masalah dan dia akan mengalaminya. Ini saya ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan tadi dari hasil coaching tadi kompetensi yang sudah dicapai sudah terlihat semuanya mulai dari ketika ibu sama nanti kemudian hadir penuhnya dengan memandang cantik dengan respon yang positif kemudian membuat rencana juga fokus pada permasalahan di awal itu masalah siswa yang akan al-basyar dari itu kalau dari ilmu dan saya baik kemudian dari alur ini bagaimana itu perasaannya apakah sudah apa hal yang kurang atau Dari yang kita kalau dari kata kan tujuannya bahwa dia ingin menemukan solusi bagaimana dia mengatur anak ini supaya dia waktu dalam berganti pakaian ya setelah jam pelajaran berjauh. Lalu identifikasi permasalahannya ya karena ada sebagian anak yang sepertinya tidak tertib gitu ya dalam mengatur waktu sehingga ketika di pelajaran lain mereka masih berpakaian olahraga. Lalu di rencananya bahwa Ibu Santi akan bekerjasama dengan ketua kelas yang nantinya bisa memberitahukan teman-teman yang belum berganti ketika di jam pelajaran yang sudah berganti. Juga di situ juga ada rencana bahwa dia akan berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawatnya di mana si pembelajaran yang berganti setelah Ibu Santi tersebut. Setelah itu tanggung jawabnya bahwa dia akan terus berkomunikasi dengan ketua kelas. Setelah itu juga dia akan berkomunikasi dengan rekan sejawat. Terus secara jangka panjang dia akan mengkomunikasikan hal ini kembali di rapat awal semester dan nanti juga di awal semester dia akan membuat keyakinan kelas. Jadi itu berupa tanggung jawab yang rencananya akan dia laksanakan ke depan. Itu juga melibatkan orang-orang yang
waktu, juga tantangan yang akan dia hadapi, juga peluang-peluang yang bisa dia ambil. Benar sekali. Jadi kompetensi sama alutsistanya itu benar sekali sudah berkembang semuanya. Jadi sudah banyak sekali melaksanakan coaching ini. Bahwa kompetensi sama alutsista juga sudah dilaksanakan. Semoga ini bukan cuma ada tulisan saja, tapi juga membawa yang bisa membuat perubahan yang lebih baik untuk kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siap. Ya, bisa lebih. Ibu nanti jangan lupa untuk menetapkan 3 kompetensi di coaching, yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan dilakukan dalam proses coaching ini ya. Setelah itu baik Ibu Santi, setelah proses coaching nanti kita akan berbicara kembali ya, berbincang kembali tentang hasil dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Ujang. Baik Ibu, selamat melaksanakan coaching. Terima kasih, boleh Mbak ya. Langsung ya. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Ujang? Selamat siang ya. Selamat siang, kabar saya alhamdulillah baik ya Bu. Alhamdulillah ya, Ujangnya kemarin Pak Ujang sudah ada menghubungi menjadi bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan bincang-bincang sedikit ya, ya coaching ya Pak. Nah, mungkin dari apa ini, dari maksud Bapak itu mungkin Bapak menyampaikan pengalaman Bapak ya. Jadi kita nggak usah panjang-panjang, yang penting Bapak langsung ke intinya bicara Bapak, dan kemudian nanti di akhirnya Bapak bisa membuat semacam tulisan. Silakan. Gini, di sekolah itu sebenarnya ini sering aja. Siapa tahu setelah saya menceritakan ini ada juga dari ibu. Kebetulan di sekolah itu sudah IKM yang kelas 10-nya. Kemudian dari IKM itu kan ada yang namanya profil belajar profesi A. Kebetulan di kelas saya itu saya mau kelas saya di kelas saya itu ada beberapa siswa yang kayaknya miskonsepsi tentang kejujuran itu. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena pada saat mereka mengerjakan tugas matematika, saya juga lagi matematika di kelas 10. Pada saat saya bertanya pada hasil jawaban mereka, kok jawabannya sama gitu kan? Terus ternyata anak-anak tuh ada yang ngomong gini, iya Pak sama, karena sumbernya juga sama kayak gitu. Terus mereka bilang dengan kayaknya dengan bangganya, karena mereka nggak paham kalau nanti gitu. Iya Pak, jujur Pak, nyontek saya Pak. Nah, kata-kata jujur di situ itu kadang bikin saya aneh ya. Bener sih emang mereka itu jujur gitu lah. Cuma nggak gitu juga kali jujurnya gitu. Makanya saya bilang tadi kayak miskonsepsi gitu. Padahal harusnya tugas itu sebelumnya udah saya bilang permasalahannya gitu kan. Jangan nyontek persiapan masing-masing biar kalian bisa kerja dalam bidang sendiri. Misalnya Ujang ini menuntut kejujuran ya Pak ya sama anak-anak, dan ini semua itu sebenarnya masalah semua kita sebagai seorang guru ya Pak ya. Kira-kira ya, anak-anak sudah bisa memberikan sebuah pengajaran yang bagus ya Pak ya di sini. Jadi ketika ditanya mereka nyontek, mereka langsung jujur. Itulah kejujuran mereka ya Pak ya. Nah, tapi di sini Pak Ujang kan, Pak Ujang itu mereka menerapkan dari pelajaran Pancasila yang mengambil itu ya Pak ya. Jadi bukannya bergotong royong untuk mencontek, melihat ya, penerapan itu ya Pak ya. Di penerapan pada saat mereka itu membuat soal. Jadi saya pengen itu sebenarnya bukan dari
mereka jujur mengakui mereka itu nyonteknya gitu. Saya pengen itu mereka itu lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Saya bilang jangan jangan nyontek itu. Melihat pekerjaan temannya boleh, tapi jangan sampai pada saat saya tanya, karena matematika itu kan ada tahapannya. Kerjakan satu soal misalkan langkahnya 1/5. Pada saat langkah 2 saya tanya, mereka nggak paham. Ujung-ujungnya apa? Karena nyontek tadi katanya. Padahal saya pengennya itu setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, mereka itu bisa bertanggung jawab meskipun itu hasil dari melihat pekerjaan temannya. Ya, tapi jangan cuma melihat, kan saya bilang gitu. Tanyakanlah, jadi apa yang kalian kerjakan kerjakan juga. Apa itu mewujudkan ya Pak ya rasa tanggung jawab siswa melalui pembelajaran matematika ya Pak ya, sehingga anak-anak ini bisa bertanggung jawab secara pembelajarannya ya Pak ya. Nah, walaupun ini melalui pembelajaran materi matematika, dan mungkin di sini Pak Ujang sudah melakukan beberapa cara ya Pak ya yang sudah dilakukan Pak Ujang lakukan apa aja Pak? Kalau yang bisa saya lakukan itu kan ya mengingatkan itu aja, jangan nyontek di bawah. Cuma ternyata sampai sekarang hasilnya gitu-gitu aja. Seakan-akan apa yang saya sampaikan ke anak itu nggak ada berubahnya, nggak ada larutnya. Gimana? Di sini Pak Ujangnya menggunakan anak keseluruhan atau bekerja sama berrelasi bisa menunjukkan sudah Fokusnya sih saat ini saya masih sendiri di dalam kelas ya. Paling hanya 1-2 guru aja yang saya sampaikan sore ini. Mereka sih sama. Terus saya pengennya seenggaknya tidak satu sekolahan gitu ya, sehingga satu kelas saya itu aja seenggaknya tuh. Karena biar buat contoh lah buat yang lain gitu. Kalau misalkan saya bisa gitu kan. Dan itu saya pengen sekali bisa iya kan saya nggak menuntut semua siswa itu paham pelajaran saya, tapi yang saya inginkan semua siswa itu mampu bekerja dan bertanggung jawab dengan pekerjaan itu tadi. Meskipun dia melihat punya temannya nggak ada masalah, saya bilang. Jawabannya kalau jawabannya sama gimana Pak? Ya jawaban yang benar itu ya pasti sama kan saya bilang. Cuma setiap langkahnya itu kan harus bisa mereka bertanggung jawab. dengan karakternya ya yang ditanamkan di dalam diri mereka sebenarnya. Itu masih jauh-jauh lah. Pokoknya setiap menjalankan tugas matematika itu mereka itu bisa mengerjakan tanggung jawab terhadap tugas itu. Jadi bisa mempertanggung jawabkan. Jadi kalau misalkan saya tanya langkah ketiganya misalkan dapat ini angkanya dapat dari mana, mereka bisa menjawab. Kalau mereka kita kan nggak tahu. Di sini Pak Ujang punya cara nggak misalnya supaya mereka itu trik-trik mungkin Pak ya di dalam kelas sehingga anak-anak itu tidak ada kesempatan untuk mencontek gitu. Tapi secara spesifiknya langkah-langkahnya bagaimana model-model pembelajaran. Kalau dari jadi paling belajar saya cuma bilang ya nyontek kalau misalkan boleh bekerja sama, tapi jangan sampai kalian nggak tahu apa yang kalian kerjakan. Kalau misalkan yang belum dikerjakan ya masih diangan-angan aja gitu kan. Sambil memastikan mereka dalam pembelajaran itu ya kan sih sebenarnya saya ngasih kelompokan. Jadi saya itu pengen pernah sih dulu gitu. Mungkin nanti akan saya terapkan lagi kayak gini. Jadi dalam pembelajaran itu saya bagi kelompok. Setiap kelompok itu 3 atau 4 orang. Kemudian pada saat mengerjakan itu nanti akan saya suruh presentasi. Nah pada saat presentasi itu yang milih maju itu bukan mereka, tapi saya. Tujuannya apa? Biar setiap anak itu harus mampu memahami tugas yang mereka kerjakan. Jadi otomatis pada saya pilih salah satu dari mereka sudah siap. Jadi kalau misalkan dalam kelompok ada satu yang bisa, mereka bisa mengajari temannya gitu. Jadi pada saat maju ya harapan saya segitu bisa mereka dengan semua dan mereka bertanggung jawab. Kalau masalah sumber dapat dari mana nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kemudian sudah
pembelajaran yang bervariasi ya Pak ya. Ya. Anak-anak bisa mewujudkan rasa tanggung jawab mereka di dalam mata pelajaran matematika ini tadi Pak ya, sehingga mereka ibaratnya menyontek bukannya nyolong terus mengatakan maksud saya nyontek gitu ya Pak ya. Jadi di sini mungkin bukannya mungkin ya Pak ya, ibaratnya skala 1 sampai 10 dari proses kegiatan yang Pak Ujang lakukan berapa kali Pak Ujang berikan ya dengan semua apa yang telah Pak Ujang yang sudah ada sekarang ini. Iya. Yang sudah ada sekarang ini dengan ibaratnya kejujuran yang saya harapkan di kelas itu dari satu kelas misalnya dari kelas 10 itu sekitar 23 itu kan paling sekitar yang sudah sering bertanggung jawab dalam pekerjaannya itu baik dia paham atau tidak dengan pekerjaannya sekitar 5 atau 6 orang. Makanya saya rencana yang 5 orang itu tadi dibuatkan kelompok. Jadi mereka itu ketuanya. Alasan nanti kalau misalkan ada tugas minimal 1 orang dari 1 kelompok itu bisa mengerjakan dan menyebarkan ke yang lainnya. Jadi setiap tugas itu nggak ada alasan lagi misalkan nggak tahu kan nyonteknya itu memang sih jujur berarti cuma bukan itu yang diharapkan. Atau bisa juga nanti kalau misalkan selain dibagi kelompok itu kalau mereka itu nggak sih hukuman gitu cukup itu aja. Jadi Pak Ujang sudah menerapkan pembelajaran untuk sebaya ya. Ya, tetap sebaya itu yang saya mau diterapkan di kelas. Nah dan di sini masih tidak semua ya anak-anak yang jujurnya sangat jujur sekali ya Pak ya. Ada yang memang punya nilai tanggung jawab dalam mereka sebagai guru dan akhirnya itu menjadi sebuah rencana aksi dalam Pak Ujang melakukan pembelajaran sebagai penyambung dari misi Bapak untuk bisa menerapkan di kelas itu bahwa kelas itu punya rasa tanggung jawab yang tinggi dalam materi pembelajaran Pak Ujang. Ada kemudian kedepannya mungkin Pak Ujang mau punya rencana lagi yang selain dari rencana ini tadi Pak, selain dari tugas balik. Oke, itu kan mungkin pembelajaran. Ada tambahan lagi mungkin saya akan membuat poster gitu menetapkan diri dengan kalimat misalkan contek membunuh kreativitasmu atau memberikan apa ya konsekuensi sama siswa. Jadi setiap pekerjaan saya itu ya ngomong sih sebenarnya di depan harus ada pamit dulu sama anak-anak kan. Setiap pekerjaan atau mengerjakan tugas matematika itu harus bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Ada yang tidak, nanti akan dapat konsekuensi. Misalkan konsekuensinya maju ke depan 4 kali kalian atau apa. Yang saya pikir sih itu sekarang selain itu sebaya tadi. Tapi sih Pak Ujang mau menerapkan semacam kayak keyakinan diri ya Pak ya di kelas itu dengan membuat slogan-slogan yang ditempelkan di kelas dengan anak membaca berinteraksi di situ, akhirnya anak jadi tersadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan satu hal yang baik dari Pak Ujang. Mudah-mudahan gitu tujuannya kayak gitu. Ya Pak ya. Dan kemudian selain itu tadi mungkin Pak Ujang bisa nggak berrelasi atau bekerjasama sama siapa gitu yang bisa memberikan interaksi seperti yang saya bilang tadi, udah bercerita dengan beberapa orang dulu. Kemarin itu ada guru kimia sama fisika sama-sama MIPA gitu. Dan masalahnya gambar lebih sama gitu. Ini belum saya sampaikan sih yang rencana 2 ini dengan level poster, kemudian dengan konsekuensi di akhir presentasi mereka gitu. Paling yang sudah saya sampaikan itu semuanya itu. ada ini Bapak mau punya
menjawabnya ya. Oke ya, ucapnya. Nah, dan kemudian mungkin kedepannya tadi Pak Ujang sudah punya dan aksi ya Pak Ujang. Kemudian nilainya yang Pak Ujang siapa ya skala Ujang? Skala jumlah siswa yang kelas saya kan skala 1 sampai 100 kan saya. Ibaratnya 1 sampai 10 nih Pak Ujang. Kalau 1 sampai 10 di kelas otomatis ya skala tujuan itu kan nggak usah kecil, tujuan kan pasti saya pengen 10 gitu, pengen semua siswa yang ada di kelas itu bertanggung jawab dalam apa yang mereka kerjakan. Ini Bapak juga sudah berrelasi ya, bekerja sama ya sama orang lain. Misi Bapak tadi yaitu jadi punya komitmen ya Pak ya, ke depannya dan tetap lakukan Pak. Insya Allah itu memang kita butuh waktu, butuh proses ya Pak untuk bisa mewujudkannya, dan memang itu memang sudah tanggung jawab kita seorang. Terima kasih. Tetap semangat ya Pak Ujang. Ini nanti ke depannya mungkin kita perlu waktu lagi ya Ujang untuk melakukan bincang-bincang seperti ini. Mungkin Pak Ujang ada nggak dari perbincangan kita hari ini bisa terwujud nggak apa yang sudah Pak Ujang lakukan dalam rangka aksi Pak Ujang untuk beberapa bulan ke depan ya Pak Ujang, karena ini penanaman nilai karakter ya Pak ya. Kalau penanaman nilai karakter itu biasanya bukan butuh 1, 2, 3 minggu, jadi mungkin beberapa bulan ya Pak ya kita ketemu lagi atau gimana. Terima kasih ya Pak Ujang, selamat siang. Terima kasih dari waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Ibu Nila Santi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching. Saya mengapresiasi proses coaching Ibu yang dilakukan tadi secara keseluruhan. Saya melihat sudah ada pemetakan ya dengan Pak Ujang, di mana Ibu sudah hadir secara penuh dan bisa seperti tidak membuat asumsi sendiri ya, tidak membuat judgement dan tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Serta sudah mengajukan kepada teman berbobot ya. Saya melihat Ibu juga sudah membuat catatan-catatan kecil kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik Ibu, menurut Ibu nih secara singkat saja Ibu sampaikan hal yang sudah Ibu sampaikan tadi bagaimana saya mendapatkan dari coaching tadi. Terima kasih ya Bu Nila. Jadi dari alur kita yang sudah saya dapatkan tadi dalam penerapan coaching yang kami lakukan dengan Pak Ujang. Di tahap awal Pak Ujang sudah mampu menyampaikan masalah dari tujuan bincang-bincang kami hari ini. Nah, dan kemudian kita identifikasi masalah. Pak Ujang juga sudah menggali semua masalah-masalahnya. Nah, dan kemudian di proses akhirnya Pak Ujang tetap ingin berkomitmen untuk supaya ada perubahan di dalam implementasi. Jadi ada rencana dan tanggung jawab ada juga ya Ibu yang sudah Ibu terapkan di proses tadi, dan perincian tadi juga Ibu ya dari kehadiran Ibu terlihat juga ada gerak tubuh ya, dari menulis, mengangguk, dan fokus melihat coaching juga. Dan pertanyaan berbobot juga Ibu sudah membuat pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh coaching ya. Baik Ibu, itu dari yang saya amati. Saya berharap coaching ini tidak hanya bisa kita lakukan saat seperti ini juga, tapi bisa diterapkan Bu ya di proses coaching di lingkungan sekolah, terutama dengan siswa ya, bertanggung jawab dan orang-orang yang ada di sekitar Ibu. Dari proses coaching ini sudah baik sekali Ibu ya, dan terima kasih, sampai bertemu kembali dan selamat siang. Terima kasih Bu Nela. Ya. Selamat siang. Selamat siang.